Ruang Hening, episode 5. Jari hening, menyaring kata sebelum menyentuh dunia. Selamat malam, sahabat Ruang Hening. Ambil napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Jika di awal perjalanan ini kita fokus pada lisan, kata-kata yang keluar dari mulut kita, dan kita menyadari betapa mudahnya lidah kita lepas kendali, maka malam ini kita akan menghadapi tantangan keheningan yang paling modern, yang paling menggoda, dan mungkin yang paling berbahaya, jari-jari kita. Di masa kini, mulut kita tidak lagi terbatas pada ruangan atau jarak pandang. Mulut kita sekarang memiliki ekstensi yang luar biasa kuat, keyboard ponsel, layar sentuh, dan papan ketik laptop. Kita tidak perlu lagi bertatap muka untuk melukai, menyebarkan amarah, atau menghancurkan reputasi. Kita hanya perlu menggerakkan jari. Jari-jari kita adalah mulut digital kita. Kecepatannya luar biasa. Sensor diri kita seringkali gagal mengejar kecepatan jari yang terpacu oleh emosi sesaat. Dalam hitungan detik, kemarahan yang tadinya hanya ada di kepala Anda bisa menjadi pesan teks yang kejam, komentar yang menghakimi, atau postingan yang provokatif, tersebar ke ribuan orang. Di dunia fisik, kita mungkin berpikir dua kali sebelum berteriak di depan umum. Namun, di dunia maya, kita sering merasa anonim atau terlindungi oleh layar, sehingga kita membiarkan bagian terburuk dari diri kita terekspresikan tanpa filter. Jika keheningan adalah jarak antara rangsangan dan respons, maka di dunia digital, jarak itu hampir tidak ada. Malam ini, kita akan belajar bagaimana menciptakan jeda hening digital, bagaimana melatih jari kita untuk menjadi pelayan bagi hati yang bijaksana, bukan budak bagi emosi yang meledak-ledak. Kita akan menerapkan kembali prinsip-prinsip keheningan yang telah kita pelajari dengan fokus pada 3 jebakan digital yang paling sering membuat jari kita lepas kendali. Mari kita mulai dengan jebakan yang paling menggoda, keinginan untuk menghakimi dan mengkritik. Jari penghakiman dan kritik instan. Jari penghakiman adalah ketika kita menggunakan ruang digital untuk meluapkan kritik, menyalahkan, atau merasa superior terhadap orang lain. Di ruang maya, mudah sekali bagi kita untuk menjadi hakim agung digital yang merasa berhak memberikan penilaian mutlak atas kehidupan, pilihan, atau kesalahan orang lain. Mengapa jari penghakiman sangat berbahaya? 1. Kurangnya konteks. Kita menghakimi hanya dari sepotong gambar atau 2 kalimat caption tanpa mengetahui seluruh cerita, seluruh perjuangan, atau seluruh latar belakang orang tersebut. 2. Kehilangan empati. Karena kita tidak melihat air mata atau ekspresi sedih orang yang kita kritik secara langsung, otak kita tidak mengaktifkan pusat empati. Kita merasa aman untuk menjadi kejam. Mari kita dengar sebuah kisah berjudul Kekuatan Sentuhan Hening dan Jari yang Menyakitkan. Seorang ibu, sebut saja Bu Ranti, memposting foto anaknya yang baru saja memenangkan lomba menggambar di tingkat sekolah. Ia bangga dan bahagia. Namun, seorang kenalannya yang sesama ibu, Bu Santi, yang secara pribadi merasa tersaingi melihat foto tersebut. Dalam hati Bu Santi muncul rasa iri dan dorongan untuk meremehkan. Jari Bu Santi bergerak cepat. Ia mengetik di kolom komentar, "Hebat ya anaknya, padahal gambarnya biasa saja, tapi untungnya ibunya punya banyak koneksi di sekolah itu kan?" Komentar itu benar-benar menghancurkan momen bahagia Bu Ranti. Yang dirasakan Bu Ranti bukan hanya sakit hati, tetapi juga penghancuran nilai anaknya. Bu Santi mungkin berpikir, hanya komentar iseng saja. Tetapi di dunia digital, komentar iseng itu menjadi jejak permanen yang dibaca banyak orang dan mengikis sukacita.
Bandingkan ini dengan keheningan kekuatan dari Renungan 4. Jika Bu Santi menerapkan ujian keheningan 3 gerbang sebelum jarinya bergerak, 1. Apakah itu benar? Tidak ada bukti koneksi, hanya asumsi iri, gagal. 2. Apakah itu perlu? Sama sekali tidak perlu, tujuan hanya melampiaskan iri, gagal. 3. Apakah itu membangun? Merusak hati dan reputasi, gagal. Jari hening adalah jari yang mampu menahan diri dari kepuasan instan untuk menjadi benar atau melampiaskan kecemburuan. Latihan jeda digital, teknik hold back. Setiap kali Anda merasa dorongan kuat untuk mengetik komentar yang mengandung kritik, sanggahan, atau penghakiman, terapkan teknik hold back. 1. Ketikan komentar itu sepuasnya di notes ponsel Anda, jangan di kolom komentar. 2. Baca ulang komentar itu. 3. Hapus kalimat yang mengandung kamu atau Anda, seharusnya atau padahal. 4. Tanyakan, apakah esensi dari komentar ini akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik? 5. Jika ragu, hapus total dan ganti dengan emoji hati atau keheningan. Keheningan digital yang paling berharga adalah keheningan yang melindungi orang lain dari kata-kata yang tidak perlu yang berasal dari ego Anda. Jari penyebar hoaks dan ketakutan. Jebakan kedua adalah menggunakan jari kita untuk menyebarkan informasi yang belum diverifikasi yang seringkali memicu kepanikan, ketakutan, atau amarah kolektif. Kita adalah bagian dari rantai distribusi informasi yang sangat cepat. Di grup pesan, di lini masa media sosial, kita menerima informasi yang terlihat sensasional, yang tampaknya penting, atau yang memicu kemarahan kita. Mengapa jari penyebar hoaks sangat menggoda? 1. Kepuasan diri. Ada kepuasan tersendiri karena merasa tahu duluan dan menjadi orang yang memberitahu orang lain. Ini adalah bentuk lain dari validasi ego. 2. Emosi mengalahkan logika. Hoaks seringkali dirancang untuk memicu emosi kuat, takut, marah, benci. Saat emosi tinggi, otak rasional kita mati dan jari kita langsung bergerak. Efek domino pesan berantai. Di sebuah kompleks perumahan, tersebar pesan berantai tentang adanya rencana perampokan besar-besaran yang akan terjadi pada akhir pekan. Pesan itu menyertakan foto dan kalimat yang meyakinkan, waspada, sumber A1 dari kepolisian, sebarkan segera. Ibu-ibu di kompleks itu panik, mereka langsung menyebarkan pesan itu ke 10 grup berbeda. Malam itu, seluruh kompleks tidak bisa tidur. Mereka merasa ketakutan, was-was, dan marah pada keamanan kompleks. Keesokan harinya, pihak keamanan mengkonfirmasi pesan itu hoaks lama yang didaur ulang, tidak ada ancaman nyata. Namun, dampaknya sudah terjadi. Keheningan telah hilang, ribuan orang kehilangan kedamaian malam mereka, energi mental mereka terkuras oleh ketakutan palsu, dan saling percaya antar tetangga menurun. Semua ini dimulai dari satu jari yang menekan tombol teruskan tanpa jeda refleksi selama 5 detik. Pelajaran dari kisah kasus 2, jari yang tidak sadar tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak kedamaian kolektif. Keheningan yang kita cari tidak akan pernah ada jika kita terus-menerus membanjiri ruang batin dan ruang publik dengan ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Latihan jeda digital, teknik filter 33. Setiap kali Anda menerima informasi sensasional, 1. Tahan tangan Anda selama 3 detik, jangan sentuh tombol teruskan. 2. Tanya 3 pertanyaan verifikasi. Oh, siapa sumber aslinya? Bukan kata teman. K. Kapan ini terjadi? Bukan baru saja. O. Apakah ada media resmi yang memberitakannya? Bukan hanya pesan teks. Jika Anda gagal menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka keheningan adalah respons terbaik Anda.
Jari Anda harus tetap tenang dan Anda harus membiarkan kabar bohong itu mati di kotak pesan Anda. Jari hening adalah jari yang memilih kedamaian di atas sensasi. Jari pelampiasan emosi publik. Jebakan terakhir adalah godaan untuk menggunakan internet sebagai ruang terapi publik, melampiaskan kemarahan, frustrasi, atau masalah pribadi secara terbuka dan impulsif. Ketika kita sedang marah atau sedih, kita merasa sangat perlu mengungkapkan perasaan itu saat itu juga, dan media sosial menawarkan panggung instan. Mengapa melampiaskan emosi melalui jari berbahaya? 1. Emosi yang abadi. Emosi yang Anda posting akan bertahan selamanya. Kemarahan Anda akan mereda dalam 3 jam, tetapi screenshot amarah Anda akan ada di internet selama 30 tahun. 2. Hilangnya batasan. Masalah pribadi Anda menjadi hiburan atau bahan gunjingan publik. Anda kehilangan keheningan privasi yang sangat penting untuk proses penyembuhan yang sebenarnya. 3. Penyesalan pagi hari. Kata-kata yang ditulis pada pukul 2 pagi dalam keadaan emosional seringkali menjadi sumber penyesalan terbesar di pagi hari. Cuitan yang menghancurkan karir. Seorang profesional muda, Vina, sangat marah pada perlakuan bosnya. Dalam keadaan kesal, ia mengeluarkan ponselnya dan menulis cuitan panjang tentang betapa buruknya perusahaan dan betapa bodohnya bosnya, lengkap dengan detail rahasia kantor. Vina merasa lega, ia telah melampiaskan kemarahannya. Keesokan harinya, cuitan itu viral, bukan karena didukung, tetapi karena perusahaan lain melihatnya sebagai bukti ketidakdewasaan dan ketidakprofesionalan. Dalam seminggu, Vina kehilangan pekerjaannya, dan ia sulit mendapatkan pekerjaan baru karena riwayat digitalnya. Pelajaran di sini, Vina membutuhkan keheningan emosional sebelum bertindak. Ia perlu jeda untuk mengubah amarah dari reaksi menjadi respons. Apa yang bisa Vina lakukan? Tahan jari. Alih-alih mengetik di Twitter atau X, ia seharusnya mengetik surat kemarahan itu di dokumen Word yang dienkripsi. Tunggu 24 jam, biarkan kemarahan itu mereda. Setelah 24 jam, ia akan membaca ulang surat itu dan menyadari bahwa 90% isinya tidak perlu dan destruktif. Ubah menjadi tindakan sadar. Setelah tenang, ia bisa menggunakan mulut yang sadar, renungan 4, untuk berbicara secara profesional kepada HRD atau jari yang sadar untuk mencari peluang kerja baru, bukan untuk menghancurkan yang lama. Jari hening adalah jari yang menunda kepuasan melampiaskan emosi demi menjaga martabat dan masa depan diri sendiri. Keheningan dalam konteks ini adalah kedewasaan untuk memproses rasa sakit secara pribadi sebelum menawarkannya ke dunia. Refleksi dan janji keheningan digital. Sahabat Ruang Hening, kita telah menyelesaikan lingkaran ini. Mulut, telinga, mulut yang sadar, dan kini jari yang hening. Kita menyadari di zaman digital, keheningan adalah tindakan pencegahan, bukan hanya ketiadaan suara. Keheningan yang kita latih adalah jeda yang menyelamatkan, sebuah nafas di antara pikiran dan tombol kirim. Tantangan kita bukan lagi untuk menguasai teknologi, melainkan untuk menguasai diri kita di tengah banjir teknologi. Mari kita berjanji untuk menjadi penjaga gerbang bagi kata-kata yang kita lepaskan ke dunia digital. Janji keheningan jari. Setiap kali jari saya menyentuh keyboard atau layar sentuh, saya akan mengingat 3 pertanyaan ini. 1. Filter kebutuhan. Apakah ini perlu untuk diungkapkan sekarang, atau ini hanya dorongan ego atau emosi sesaat? 2. Filter kebenaran. Apakah saya 100% yakin ini adalah fakta atau hanya dugaan yang akan menyebarkan ketakutan? 3. Filter kebaikan.
Apakah kata-kata yang akan keluar ini membangun damai di hati saya dan hati orang lain, atau hanya menciptakan luka? Jika kata-kata saya gagal melewati salah satu filter ini, maka keheningan adalah jawaban saya. Tidurlah sahabatku, biarkan ponsel Anda beristirahat di tempatnya. Berikan jari Anda keheningan yang layak mereka dapatkan. Sebelum Anda terlelap, coba rasakan jari-jari Anda. Jari-jari inilah yang memiliki potensi untuk membangun jembatan atau meruntuhkan dunia. Pilihan ada di tangan Anda. Semoga malam ini Anda menemukan kedamaian yang dalam, yang tidak bisa digoyahkan oleh kebisingan dunia, baik yang lisan maupun yang digital. Selamat beristirahat, jari hening, hati tenang.